Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Kamdani dengan NIM 24116129. Saya berasal dari kelas IM04, Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Prediksi Risiko Stunting pada Balita menggunakan Algoritma Multilayer Precision atau MLP. Pertama-tama, tujuan dari penelitian ini adalah membangun model artificial neural network yang mampu memprediksi apakah seorang balita berisiko mengalami stunting berdasarkan data anthropometry. Lanjut, kita akan membahas studi kasus, yaitu stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan standar usianya. Lalu, apabila tidak dideteksi sejak dini, stunting dapat berdampak pada perkembangan fisik maupun kecerdasan anak. Oleh karena itu, dibuatlah sistem prediksi berbasis artificial intelligence yang dapat membantu melakukan prediksi risiko stunting lebih cepat. Untuk prediksi ini, saya dan teman saya menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle dengan nama faktor stunting dataset. Dataset ini terdiri dari 10.000 data dan memiliki 8 atribut, yaitu yang pertama ada gender, age, birth weight, birth length, body weight, body length, breastfeeding, stunting, yaitu targetnya. Dan targetnya memiliki dua kelas, yaitu yes sama dengan stunting, no sama dengan no stunting. Lalu di sini kami menggunakan algoritma multilayer perfection atau MLP. MLP merupakan salah satu metode deep learning yang terdiri dari beberapa layer neuron. Yang pertama, arsitektur model yang digunakan yaitu input layer sebanyak 6 fitur, hidden layer pertama 63 neuron, lalu hidden layer kedua ada 16 neuron, hidden layer ketiga ada 8 neuron, lalu yang terakhir ada output layer 1 neuron menggunakan aktivitas sigmoid. Optimizer yang digunakan adalah Adam, sedangkan fungsi loss menggunakan binary conceptropy karena kasus ini merupakan klasifikasi biner. Oke, lanjut ke pipeline system. Pada gambar ini ditampilkan alur kerja sistem. Proses dimulai dari dataset, lalu lanjut memproses data understanding, lalu ke preprocessing. Setelah preprocessing langsung ke train test split, lanjut ke training model MLP, lalu evaluasi model. Setelah evaluasi model, lalu menyimpan model dan scalar, lalu mendapatkan prediksi data baru, lalu yang terakhir menampilkan hasil prediksi kepada pengguna. Lalu kita langsung ke codingan. Oke, lanjut kita ke data preprocessing. Untuk beberapa proses yang dilakukan, yaitu yang pertama membaca dataset menggunakan pandas, lalu mengecek informasi dataset di sini, lalu mengecek missing value. Setelah mengecek missing value, akan mengecek apakah ada data duplikat di sini. Jika ada, maka akan langsung dihapus dengan menggunakan drop duplicate. Lalu setelah itu ya kita menghapus atribut breastfeeding karena seluruh nilainya hanya 0, sehingga tidak memberikan informasi tambahan karena menggunakan 2 yes atau no doang. Lalu melakukan encoding pada gender di sebelah sini, pria menjadi 1 dan wanita menjadi 0, dan untuk stuntingnya 1 untuk
yes, no untuk 0. Jadi kalau semisalnya stunting, maka hasil akan menunjukkan 1. Lanjut, kita akan melakukan preprocessing dulu. Oke, pada hasil yang kita dapatkan, pertama dataset pertamanya itu kita mendapatkan di sebentar di 10.000 dengan jumlah kolom ada 8. Lalu di sini kita mendapatkan missing value-nya 0 dan deskripsi datanya ada di sini. Lalu untuk data duplikatnya sebesar 2427. Lalu jumlah data setelah dihapus duplikatnya menjadi 7.573. Lalu untuk gender di sini ada untuk pria 4.611 dan untuk wanita ada 2.962. Lalu di sini rata-rata nilai umur ada 13 tahun, paling banyak 741. Lalu ada 11 tahun, 734 dan lain-lainnya. Lalu ini ada birth weight sebesar 0,8. Lalu birth length, birth weight. Untuk mempersingkat, kita akan lanjut ke sistem EDA. Saja untuk mencoba EDA Python, yang mana di sini kita akan memahami karakteristik data yang dimiliki sistem kita. Tunggu sebentar. Oke, di sini langsung muncul hasilnya. Yang pertama distribusi status stunting untuk pria ini 80,8% dan untuk wanita 19,2%. Lalu di sini ada distribusi jenis kelamin, lalu distribusi umur, distribusi birth weight, distribusi birth length, dan distribusi body weight. Lalu ada distribusi body length juga. Oke, di sini ada correlation matrix. Di sini langsung saja lanjut lagi. Ada age, ada birth weight, birth length, body weight, body length. Oke, itu untuk keseluruhan. Untuk keseluruhannya. Lalu kita akan menjelaskan dari kita akan menjelaskan dari grafik menunjukkan bahwa dari tadi grafik menunjukkan bahwa dataset tidak seimbang. Yang 80,8 merupakan data stunting dan yang 19,2 itu merupakan data tidak stunting. Artinya model akan lebih sering belajar dari data stunting. Lalu dari korelasi heatmap, berdasarkan hasilnya yaitu age memiliki korelasi positif terbesar terhadap target yaitu 0,19. Lalu pada birth weight sebesar 0,12. Lalu ada di birth length memiliki korelasi negatif sebesar yaitu minus 0,19. Mohon maaf untuk korelasi negatifnya yaitu negatif 0,22.
Namun, seluruh nilai korelasi masih tergolong rendah sehingga hubungan antar variabel tidak terlalu kuat. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita lanjut lagi ke data trading. Untuk codingannya, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung merunning saja. Oke, di sini kita memiliki model akurasi. Untuk perbandingannya, untuk nilai training cukup bagus. Lanjut ada model loss. Ini menunjukkan hasil yang baik. Untuk prosesnya, dataset kemudian dibagi menggunakan range test split 80/20. Lalu tadi ada hasil pembagiannya yaitu 6.058 data training dengan 1.515 data testing. Yang mana selanjutnya fitur didominasi menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang sama sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih optimal. Lalu model kemudian dilatih menggunakan optimization Adam, batch size 32, maksimum 100 epoch, lalu early stopping untuk menghentikan pelatihan jika model tidak lagi mengalami peningkatan. Untuk hasil training, pada grafik akurasi tadi menampilkan perolehan hasil yaitu akurasi mendapat di 82,97. Lalu di loss kita mendapatkan data 0,44228. Selain akurasi, digunakan juga precision recall dan F1 score yang mengevaluasi performa model. Untuk kelas tidak stunting, untuk precisionnya kita mendapat di 0,60, lalu di recall ada 0,28 dan di F1 score terdapat 0,38. Yang mana artinya model masih cukup sulit untuk mengenali data yang tidak stunting karena jumlah datanya jauh lebih sedikit. Lalu ada di data stunting yang ini untuk precisionnya kita mendapat di 0,85, lalu di recall kita mendapatkan 0,96, lalu di F1 score-nya kita mendapatkan 0,90, dan di support kita mendapatkan 1,224. Yang mana hal ini menunjukkan model sangat baik dalam mendeteksi balita yang mengalami stunting. Lalu untuk F-score itu merupakan gabungan antara precision dan recall. Lalu pada nilai 0,90 pada kelas stunting menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara ketepatan dan kemampuan menemukan seluruh kasus stunting. Sedangkan pada F1 score sebesar 80, yang berarti keseluruhan model memiliki
memiliki performa yang cukup baik. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, ke tahap yang terakhir yaitu prediksi. Pada data ini kita akan memasukkan gender terlebih dahulu, yaitu 1 untuk pria, 0 untuk wanita. Kita akan memasukkan untuk pria, ketik 1, lalu bulannya bulan 20. Untuk breaknya kita mendapatkan di 3, lalu ini 35, body weightnya 10, dan panjangnya 100 cm. Oke, langsung saja di sini langsung mendapatkan nilai predik dengan probabilitas 1,70 dengan hasil tidak beresiko stunting. Yang mana artinya pada model ini memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi bahwa data tersebut termasuk ke dalam kategori tidak beresiko stunting. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian yang saya dapatkan kali ini adalah model multi-layer precision berhasil digunakan untuk melakukan prediksi risiko stunting. Lalu setelah pre-processing diperoleh 7.573 data yang siap untuk digunakan. Lalu setelah model menghasilkan akurasi sebesar 82,97% dengan weighted F1 score sebesar 0,8, model termasuk sangat baik dalam mengenali kasus stunting, sehingga berpotensi menjadi alat bantu untuk screening awal resiko pada balita. Mungkin penjelasan dari presentasi saya masih banyak kekurangan dan pada program yang kami buat masih banyak kesalahan dan error. Untuk itu mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.